Ya, salah satunya adalah ini, yaitu penilaian aset, ya, penilaian aset. Nah, untuk apa penilaian aset? Nah, penilaian aset ini dilakukan pada saat aset tersebut, aset yang disusutkan tersebut itu telah habis, ya, telah habis dan masih bisa dipergunakan dan masih bisa dipergunakan. Ini istilahnya kalau di perusahaan itu namanya revaluasi, revaluasi aktiva. Ya, kan sayang ya kalau misalkan ada aktiva atau aset yang umur ekonomisnya itu sudah habis tapi masih bisa dipakai, ya masih bisa dipakai, ya. Ya contohnya seperti aktiva itu kan aktiva yang berarti aktiva yang punya penyusutan, ya atau aktiva tetap dalam hal ini. Ya itu kan minimal itu 5 tahun ya. Contohnya misalkan di sini komputer. Komputer itu kan rata-rata itu 5 tahun. Ya, rata-rata itu 5 tahun, tergantung dari perusahaannya atau tergantung dari kondisi komputernya itu sendiri. Tapi rata-rata kalau baru itu sekitar 5 tahun. Tapi kalau misalkan di dalam 5 tahun tersebut masih bisa dipakai, ya masih bisa dipakai itu bisa dinilai kembali. Ya, ini yang disebut dengan penilaian aset. Ya, penilaian aset. Nah, pada saat dinilai kembali, kemudian kan nanti keluar berupa nominal, ya nilai nominal. Nilai nominalnya berapa gitu ya, tinggal berapa. Nah, ini yang nanti akan dijadikan patokan sebagai harga perolehan atau sebagai harga penjualan. Untuk apa? Untuk dikenakan pajak gitu ya. Untuk dikenakan pajaknya. Nah, pajak untuk yang ini besarannya itu 10%. Ya, 10% dikenakan final gitu. Nah, ini ya, ini jenis-jenis dari penilaian aset. Ada dari hal jual beli. Jadi tadi aset yang sudah dinilai kembali tadi, kan biasanya perusahaan tuh pengen yang kinerjanya bagus ya, misalkan mesinnya gitu ya. Misalkan dalam hal mesin, mesinnya pengen yang bagus terus gitu ya. Jadi bisa dijual lagi mesinnya atau tukar tambah gitu ya. Nah, itu pajaknya dari mana? Dari harga perolehan dan harga penjualan yang sudah dikeluarkan. Itu kalau dari penilaian asetnya itu berdasarkan harga jual dan beli. Oke, ada lagi dari pertukaran aset non moneter. Ya, aset non moneter. Jadi pertukaran antar barang atau istilahnya Anda mungkin pernah dengar barter, ya barter. Jadi barter eh apa namanya barter dari yang apa bekas ke yang baru. Pastinya kita nambah ya. Nah, sebagai harga perolehannya atau nilai perolehannya itu yaitu berdasarkan harga pasar, ya berdasarkan harga pasar. Karena kan kalau barter itu kan berarti kita tidak mendapatkan apa namanya uang ya, tidak mendapatkan uang. Nah, cuman di sini dari hasil pertukaran aset non moneter itu juga dikenakan pajak dari mana? Dari harga pasar aset tersebut gitu. Ya, ini berdasarkan aset pertukaran aset non moneter. Kemudian dari pengalihan aset dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Itu ada yang dari harga pasar, ya, ada yang dari harga pasar, ada juga yang dari selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku, ya, nilai sisa buku. Nah, Anda Anda mungkin pernah dengar, ya, bukan dengar, dipelajari ya, Anda pernah mempelajari berkaitan dengan materi penyusutan atau depresiasi, ya di dasar akuntansi satu. Apakah sudah belajar penyusutan di dasar akuntansi satu? Satu di dasar Sudah, akuntansi Kak. satu sudah ya. Karena penyusutan ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, ya berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan apa namanya dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, biasanya kalau yang semester satu itu perusahaan jasa karena aktivitasnya itu kan sedikit ya.
Kemudian yang kedua itu biasanya dagang. Nah, nanti yang manufaktur itu nanti dipelajari di apa namanya, di semester 3 nanti pada saat kita belajar akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya. Nih, ya, ini untuk yang manajemen dan akuntansi nanti dapat mata kuliah itu, akuntansi biaya. Nah, itu untuk akuntansi manufaktur biasanya lebih detailnya lagi itu di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen nanti di semester 3 dan 4 ya nanti ya. Itu ya. Jadi dari harga pasar atau dari selisih harga pasar dengan nilai sisa buku. Karena kan biasanya kan kalau likuidasi itu kan biasanya kita nggak harapkan gitu ya, nggak kita harapkan. Terus penggabungan peleburan itu kan nggak kita harapkan. Cuman kan ini biasanya kalau yang melakukan ini biasanya pemerintah. Misalkan contohnya bank ya, contohnya bank. Pemerintah tahu kalau misalkan kondisi perusahaan tersebut itu perlu dilikuidasi atau digabungkan. Itu pemerintah itu tahu. Jadi makanya perlu likuidasi dan penggabungan. Nah, pada saat tersebut ya pastinya ada aset-aset yang ada di dalamnya yang harus dinilai ya dinilai asetnya gitu dinilai asetnya. Nah, kadang ada yang apa namanya masa ekonomisnya belum selesai gitu ya, bahkan ada yang masih baru. Nah, ini ya dari sini berarti nanti dari harga pasar atau dari selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku ya. Jadi nilai sisa buku itu adalah eh, apa namanya nilai ekonomis ya, sisa nilai ekonomis dari aset tersebut ya, dari aset tersebut gitu. Nah, ini perhitungannya itu bisa pakai perhitungan yang garis lurus maupun yang saldo menurun ya untuk perhitungan penyusutan ini. Nah, ini kalau pengalihan aset dalam rangka likuidasi, penggabungan dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya tentang hal al-hibah, bantuan dan sumbangan. Nah, ini juga dari nilai sisa buku sama, hampir sama dengan yang tadi ya. Hampir sama dengan yang tadi. Tuh, ini juga sama, ya hampir sama. Nah, ada juga yang dari harga pasar juga, gitu ya. Tuh, nah kalau dari pengganti saham, ini juga dari nilai pasar. Jadi sebagian besar itu memang patokannya adalah nilai pasar, ya nilai pasar. Yaitu nilai pasar dari mana? Kalau ini berarti nilai pasar dari saham, gitu ya. Tergantung dari asetnya, dari pengganti aset tersebut. Gitu. Nah, itu merupakan penilaian aset, ya penilaian aset. Nah, ini nanti sangat berpengaruh ke apa namanya ke pelaporan pajak nanti, ya ke pelaporan pajak. Karena kan tadi ya penilaian aset itu nanti berpengaruh terhadap pasal-pasal yang berupa final tadi ya yang 10% itu gitu. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi penilaian aset, sekarang ada penilaian persediaan. Ya, penilaian persediaan. Jadi penilaian persediaan ini juga ada di pajak ya, di perhitungan pajak. Nah, Anda mungkin sudah pernah mendengar ya, di penilaian persediaan itu yang disebut dengan metode average dan metode FIFO. Anda pernah dengar istilah itu? Sebenarnya ini ada di mata kuliah akuntansi dasar, nggak tahu ya, nggak tahu dasar satu, nggak tahu dasar dua nih. Tapi biasanya untuk penilaian persediaan ini untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi untuk yang semester satu kayaknya belum deh. Baru semester 2 kayaknya sekarang lagi dipelajari ya. Ya, seperti itu ya. Yang tentang persediaan. Yang tentang persediaan sedang dipelajari sekarang di semester 2? Belum, Pak. Oh, belum. Belum ya. Mungkin nanti setelah UTS kayaknya. Setelah UTS. Iya. Ya. Jadi nanti di dalam pelajaran akuntansi tersebut itu pure membahas tentang persediaan, persediaan. Bagaimana cara mengelolanya, kemudian bagaimana cara menghitung persediaannya gitu ya, menghitung harga pokok persediaan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau di
pajak ini berkaitan dengan pengelolaan persediaannya, yaitu pengelolaan berdasarkan metode, yaitu metode yang dipakai adalah metode rata-rata atau average tadi ya, dan metode masuk pertama, keluar pertama atau yang disebutnya adalah FIFO, first in, first out. Ya, masuk pertama dipakai atau dijual dipakai maksudnya keluar itu dipakai atau dijual ya. Itu juga pertama ya. Ini yang dipakai di dalam pajak. Nah, ada satu metode lagi yang disebut dengan LIFO, last in, first out. Nah, kalau yang last in, first out ini biasanya apa namanya kurang efektif ya, kurang efektif karena yang pertama kali, sorry, yang apa namanya, yang pertama kali masuk itu yang dipakai gitu ya. Yang pertama kali atau yang di akhir masuk itu dipakai. Nah, ini tidak efektif karena kan nanti yang masuk pertamanya itu jadi nggak kepake gitu ya. Itu untuk yang metode LIFO. Makanya pajak tidak menggunakan metode LIFO. Jadi hanya menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO gitu ya. First in, first out. Oke, kita langsung saja ke sini ya, ke perhitungannya. Nah, ini contoh perhitungan dari penghitungan persediaan. Nah, ini ada suatu soal transaksinya itu ada 5 ya. Soal kasus ya, ini transaksinya ada 5, yaitu yang pertama itu persediaan awal 100 satuan, kemudian persatuannya itu harganya Rp9. Kemudian yang kedua pembelian 100 satuan, persatuannya itu adalah Rp12. Kemudian pembelian 100 satuan, ini untuk yang transaksi berikutnya, itu persatuannya itu adalah Rp11,25. Kemudian transaksi nomor 4 itu terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi penjualan maupun transaksi pemakaian. Nah, pada saat apa ini penjualan dan pemakaian? Nah, kalau yang penjualan itu berarti pada saat di perusahaan dagang. Kan biasanya kalau perusahaan dagang itu kan tidak ada proses produksi ya, tidak ada proses produksi. Jadi beli ya itu dalam keadaan sudah jadi langsung dijual ke konsumen gitu. Dan untungnya itu berarti dari jasa menjualnya tersebut biasanya seperti itu. Beda dengan perusahaan manufaktur yang ini yang dipakai dalam hal ini yang kegiatannya itu dipakai. Jadi bahan baku itu ya ini berarti contohnya bahan baku ya. Jadi bahan baku itu kan tidak langsung dijual ya pada saat perusahaan sudah membeli, tapi harus diolah dulu. Ya harus diproses dulu dengan mesin supaya bahan bakunya menjadi bahan jadi. Contohnya misalkan perusahaan tekstil misalkan ya. Itu kan berarti misalkan dari kain ke baju gitu. Ya, baru yang dijualnya itu adalah baju tersebut gitu. Itu yang dipakai. Jadi ada proses produksi. Nah, ini sebesar 100 satuan. Kemudian yang kelimanya adalah sama ya, 100 satuan juga. Nah, bagaimana cara menghitung eh, penghitungan harga pokok persediaannya? Harga pokok persediaan dan nilai persediaan berdasarkan metode rata-rata atau average. Nah, di sini karena ini ranahnya adalah ranah akuntansi, jadi ada ranah akuntansi juga, ada ranahnya ranah manajemen. Nah, kalau yang akuntansi itu berarti berhubungan dengan uang, ya dengan sejumlah uang. Nah, berarti dalam hal ini di dalam penilaian atau perhitungan harga pokok persediaan itu nanti ya yang kita masukkan itu adalah berupa saldo ini, ya, saldo persediaannya. Nah ini kita harus harus dihitung, ya harus dikelola benar-benar. Nah di sini karena pada saat pengelolaan persediaan itu
banyak persepsi dari masing-masing perusahaan gitu ya. Ada yang pakai rata-rata, ada yang pakai apa namanya? Apa satu lagi? Lupa. Vivo ya, pakai Vivo. Ada juga yang pakai itu. Jadi makanya pajak itu menggunakan dua metode tersebut gitu. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, cara penghitungannya itu seperti ini. Jadi ini dibagi 4 kolom ya. Kolom pertama nomor, kolom kedua itu didapat atau diperoleh, dipakai atau dijual, kemudian saldo. Nah, baris pertama itu transaksi pertama ya. Baris pertama itu transaksi pertama yaitu persediaan awal 100 satuan. Ini ya, 100 satuan. Nah, 100 satuan, persatuannya itu 9, jadi Rp900. Nah, ini saldo awalnya. Ini ya, ini yang dicatat di dalam akuntansi itu ini. Kemudian selanjutnya adalah transaksi nomor 2, yaitu berhubungan dengan transaksi pembelian. Jadi pada saat transaksi kedua dan ketiga itu ada transaksi pembelian, yaitu membeli 100 satuan. Persatuannya itu harganya berbeda-beda, harga belinya itu berbeda-beda. Pada saat transaksi nomor 2 itu harganya Rp12. Pada saat transaksi yang ketiga itu harganya adalah Rp11,25. Tuh, nah kalau diuangkan di sini jumlah pembeliannya untuk yang transaksi nomor 2 itu 1.200 dan yang transaksi nomor 3 itu 1.125. Ini harga belinya ya. Kemudian setelah itu pastinya persediaannya jadi bertambah ya, persediaannya jadi bertambah. Apa namanya? Yang transaksi nomor 2 ini saldonya jadi bertambah yaitu sebesar 200 unit ya atau 200 satuan karena 100 ditambah 100. Nah, kemudian ini yang membedakan. Jadi pada saat memakai metode rata-rata atau average itu adalah harga belinya. Harga belinya yaitu harga belinya itu di rata-rata. Ya, dirata-ratakan. Karena berbeda kan? Ya, karena berbeda karena kemungkinannya besar sekali ya perbedaan itu karena masing-masing supplier gitu kan berbeda gitu ya. Kemudian setelah itu dari tingkat inflasi juga itu juga pengaruh. Makanya di sini harga belinya pun berbeda. Nah, ini kalau yang saldo awal itu Rp9. Nah, kalau yang transaksi pembelian itu Rp12. Beda berapa? Rp3 ya, Rp3. Ini hanya contoh saja ya. Nah, bagaimana cara menentukan harga persatuan di saldo persediaan menurut average? Itu caranya adalah dengan membagi dua antara harga beli di persediaan awal ditambah dengan harga beli di transaksi pembelian yang kedua. Ini Rp9 ditambah dengan 12, jadi kan 11 ya. Nah, 11 dibagi 2 sehingga menghasilkan harga belinya itu adalah persatuannya adalah 10,5 ya, Rp10,5. Sehingga untuk saldo persediaan transaksi yang kedua itu adalah 200 dikali dengan 10,5. Hasilnya adalah 2.100 gitu. Itu cara penghitungannya seperti itu. Jadi yang membedakan di sini adalah rata-rata ya. Jadi ini dirata-ratakan. Harga beli pada saat saldo awal ditambah dengan harga beli di saat apa namanya transaksi yang berikutnya gitu. Ya, demikian juga yang transaksi nomor 3 ya. Ini juga sama. Nah, kalau ini dengan mana? Nah, kalau ini dengan yang transaksi sebelumnya yaitu yang transaksi nomor 2 ini. Jadi 10,5 ditambah 11,25. Jadi totalnya adalah 21 ya. 21,75. Nah, kalau dibagi 2 ini.
Kalau misalkan nanti apa namanya ragu lagi, nanti coba dicek lagi ya perhitungannya. Nah, nanti akan menghasilkan di sini 3.225 gitu ya. Ini dari 300 ditambah dengan 10,75. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya di transaksi nomor 4 ya, di transaksi nomor 4. Nah, transaksi nomor 4 ini adalah berkaitan dengan pemakaian atau penjualan dari persediaan tersebut. Artinya pada saat dijual, persediaannya itu kan berkurang. Persediaannya itu berkurang sebesar yang dipakai atau yang dijualnya gitu ya. Nah, di transaksi ini kan dijual 100 unit ya, 100 satuan. Maka di sini 100 satuan dikali 10,75. Jadi 10,75 itu dari sini. Ini merupakan harga jual. Ya, harga jual sama dengan 1075. Sehingga saldo persediaannya adalah 200 kali 10,75 yaitu 2.150. Kemudian selanjutnya yang apa namanya yang transaksi nomor 5 ini yaitu dijual lagi ya sebesar 100 satuan. Harganya per satuan adalah 10,75. Ya totalnya segini 1,075. Sehingga saldo persediaannya adalah 100 kali 10,75. 100 kali 10,75 akan menghasilkan 1075. Nah, ini saldo terakhir. Yang saldo terakhir di transaksi yang nomor 5 gitu. Nah, sehingga di sini kan tadi pertanyaannya inilah perhitungan harga pokok persediaan dan nilai persediaan. Dengan menggunakan metode rata-rata dapat diperoleh harga pokok persediaan akhir sebesar 2.150 yaitu 200 unit kali 10,75. Ini ya. Kemudian nilai persediaannya itu adalah 1075 yaitu 100 kali 10,75. Itu ya, ini untuk metode rata-rata. Oke, saya jelaskan lagi yang ini ya. Saya jelaskan dulu yang FIFO-nya. Oke, kemudian bagaimana dengan metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama. Ya, masuk pertama, keluar pertama. Nah, ini kalau di sini tidak ada perhitungan harga apa namanya? Harga belinya, tapi pada saat penentuan harga pokok persediaan dan nilai persediaannya itu adalah dari harga satuan masing-masing produk tersebut pada saat dibeli. Nah, contohnya ini ya, ini kan transaksi yang baris pertama adalah saldo. Ini kalau ini sama. Kemudian yang kedua itu dibeli sebesar 100 satuan, kemudian persatuannya 12 sehingga totalnya 1.200. Nah, kemudian setelah itu ini ya di saldo persediaannya itu bentuknya seperti ini. Ya, di apa namanya? Diurutkan ya dari yang paling awal sampai yang terakhir gitu ya, berdasarkan tanggal pastinya ya, berdasarkan tanggal. Nah, nanti yang diambil pertama itu yang paling awal yaitu yang tanggal yang apa namanya? Yang Rp9 ini pada saat dijual atau dipakai. Ya, nih ya kita ambil contoh ini. Pada saat dipakai atau dijual itu sebesar 100 satuan eh, apa harga satuannya itu Rp9 sehingga totalnya adalah 900. Itu. Nah, dengan demikian saldo persediaannya itu tinggal yang 100 yang harga jualnya harga belinya 12 dan 100 yang harga belinya adalah 11,25. Jadi saldo persediaannya itu apa namanya? Sesuai dengan saldo sesuai dengan nilai yang ada pada saat dibeli ya. Ini yaitu nilai pembelian gitu.
Kemudian transaksi nomor 5 itu 100 ya, 100. Kemudian harga belinya itu 12 persatuan. Sehingga total pembeliannya adalah atau total penjualannya adalah 1.200. Kemudian selanjutnya berarti tinggal satu ya, tinggal satu yaitu yang 11,25 yang 100 satuan. Sehingga hasilnya adalah 1.125. Dengan menggunakan metode MPKP dapat diperoleh harga pokok persediaan sebesar 210 yaitu 900 ditambah dengan 1.200 ini. Kemudian selanjutnya adalah nilai persediaan sebesar 1.125 itu dari sini. Ya, 100 dikali dengan 11,25. Nah, itu kalau metode FIFO. Nah, ini mungkin gambaran ya, gambaran tentang FIFO. Nah, nanti lebih detailnya lagi itu di mata kuliah akuntansi. Baik, ini mau bertanya atau langsung dulu dijelaskan? Langsung dulu aja ya. Iya. Ya, langsung dulu aja ya. Langsung aja. Pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan penyusutan. Ya, penyusutan dan amortisasi. Nah, ini sudah mulai kita kelihatan ilmu-ilmu akuntansinya ya. Mulai kelihatan ilmu-ilmu akuntansinya. Karena pada saat di awal itu kan saya jelaskan mata kuliah pajak itu harus yang sudah mengambil mata kuliah dasar akuntansi 1 gitu. Karena memang ini berhubungan erat dengan akuntansi gitu ya, perhitungan akuntansi. Perhitungan akuntansi ataupun istilah-istilah akuntansi. Tadi yang dari apa namanya? Dari penilaian aset ya, kemudian penilaian persediaan. Nah, sekarang ada penyusutan dan amortisasi. Nah, ini juga Anda sudah pelajari ya yang penyusutan dan amortisasi. Karena ini ada di semua jenis perusahaan, jasa, dagang maupun manufaktur. Oke, jadi penyusutan wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan aset tersebut digunakan untuk mendapatkan, berarti mendapatkan itu maksudnya untuk aset ya, aset yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih untuk aset yang digunakan untuk menagih dan memelihara penghasilan. Aset yang digunakan untuk memelihara penghasilan. Atau pada bulan aset yang bersangkutan mulai menghasilkan. Ya, mulai menghasilkan. Itu penyusutan diberlakukan. Ya, penyusutan diberlakukan. Sama ya sebenarnya ini istilahnya yang di akuntansi juga sama seperti ini. Nah, kemudian setelah itu metode apa saja yang digunakan? Metode apa saja yang digunakan? Nah, metodenya itu adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ya, sebenarnya metode-metode penyusutan ini banyak sekali ya. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, tergantung dari ini apa yang menyampaikan teorinya. Ya, menyampaikan teorinya. Nah, tapi di sini di dalam pajak yang dipakai metodenya itu adalah berupa metode garis lurus dan metode saldo menurun atau straight line method dan declining balance method gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, di dalam pajak pun di sini sudah dijelaskan. Jadi dalam pajak sudah dijelaskan terutama berkaitan dengan masa manfaatnya. Jadi sudah distandarisasi, sudah ada ketentuannya, yaitu berupa masa manfaat dan tarif penyusutan. Masa manfaat dan tarif penyusutan. Nah, ini digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama bukan bangunan dan bangunan. Bukan bangunan itu contohnya berarti seperti kendaraan, mesin, peralatan gitu ya. Nah, itu termasuknya adalah bukan bangunan. Kemudian yang bangunan berarti ada bangunan yang permanen, ada bangunan yang semi permanen.
Nah, ini beda-beda ya. Beda-beda masa manfaatnya beda-beda. Ini kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 itu 8, 3 16, 4 20 tahun. Kemudian ada bangunan permanen itu 20 tahun dan tidak permanen 10 tahun. Nah, kemudian ini tarifnya, tarif penyusutannya. Ini garis lurus. Nah, ini ya. Kemudian ini saldo menurun. Nah, untuk saldo menurun itu hanya untuk yang bukan bangunan saja tarif penyusutannya. Untuk yang bangunan itu tidak ada. Ini hanya pakai yang garis lurus. Ya, ini juga nanti ada perhitungannya ya. Nah, ini perhitungannya. Contoh perhitungan eh, secara apa namanya? Secara simpel ya, secara simpel dari penghitungan penyusutan. Nah, di sini penghitungan penyusutannya itu menurut metode garis lurus. Ini ada contoh kasus ya. Sebuah gedung yang harga perolehannya itu 1 miliar dan masa manfaat yang umur manfaatnya adalah 20 tahun. Kemudian berapa penyusutannya? Penyusutan setiap tahun adalah 50 juta. 50 juta itu 1 miliar dibagi dengan 20. Kalau metode garis lurus itu gampang ya, seperti itu perhitungannya sebenarnya. Jadi 1 miliar dikali dengan atau dibagi dengan 20. Tuh, jadi untuk penyusutan eh, setiap tahunnya itu segini. Oke, selanjutnya adalah berarti ini untuk gedung ya, metode garis lurus untuk gedung. Nah ini kan, nah ini. Kalau misalkan pakai tarif juga sama ya, perhitungannya sama. Pakai tarif sama. Nah kemudian setelah itu metode saldo menurun, ya metode saldo menurun. Ini untuk aset yang bernama mesin. Ya mesin. Mesin ini dibeli dan ditempatkan pada tahun 2009 dengan harga perolehannya itu adalah 150 juta dan masa manfaatnya itu 4 tahun. Maka perhitungan penyusutannya berarti ini untuk yang mesin ya. Karena untuk yang saldo menurun itu tidak ada bangunan berupa bangunan permanen dan tidak permanen. Jadi untuk yang saldo menurun hanya kategori yang bukan bangunan. Nah, contohnya ini, contohnya adalah mesin. Contohnya adalah mesin. Nah, ini perhitungannya karena 4 tahun berarti nanti kita bikin 4 tahun. Ya, bikin 4 tahun. Kemudian perhitungannya ya cukup gampang. Ini juga gampang sebenarnya. Jadi nilai sisa buku ini, nilai sisa buku atau harga perolehan itu 150 juta dikali dengan 50%. Sehingga penyusutannya di tahun pertama adalah 75 juta. Nah, bedanya di sini penyusutan per tahunnya itu beragam, berbeda-beda angkanya. Ya, itu yang disebut dengan saldo menurun. Tapi kalau yang ini sama. Kalau yang garis lurus itu selalu sama penyusutan per tahunnya. Makanya dihitungnya itu cuma sekali. Ya, cuma sekali. Nah, kalau di sini karena beda-beda per tahunnya, ya karena tergantung dari nilai sisa buku kan, dari nilai sisa buku. Makanya di sini ada perhitungan berupa perhitungan selama 4 tahun gitu ya. Yang tahun 2009 itu 50% kali 150 juta. Penyusutannya adalah 75 juta untuk tahun 2009. Sehingga nilai sisa bukunya adalah 150 juta dikurangi 75 juta. Itu hasilnya adalah 75 juta. Kemudian tahun 2010 sama 50% lagi kan. Nah, 50% kali dengan 75 ya 75 juta sehingga penyusutannya adalah 37.500 sampai terakhir ya tahun 2012 baru disekaliguskan ya. Baru disekaliguskan karena ini sudah apa? Sudah ketentuan dari pajak kalau misalkan masih sisa banyak ya harus dihabiskan. Harus nol angkanya di sini. Nah, pada saat kita apa namanya?
memakai penyusutan untuk menghitung aset itu, kan bisa saja pada saat masa manfaatnya itu sudah habis, bisa saja aset tersebut masih bisa dipakai. Makanya perlu adanya tadi penilaian aset tadi, yaitu revaluasi tadi untuk dinilai lagi, ya. Kemudian berapa harganya gitu, harga perolehannya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk perhitungan, contoh perhitungan penyusutan. Oke, dari dua perhitungan mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau udah jelas ya? Sudah jelas ya dari slide-nya juga saya kira sepertinya sudah jelas ya. Iya, Pak. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Izin Ya, bertanya. silakan. Dengan siapa ini? Adrian, Pak. Adrian Permana. Ya, silakan Adrian. Bapak, saya masih bingung soal yang ini nih, yang tarif yang sekaligus paling bawah itu. Kenapa nggak dihitungnya 50 lagi, Pak? Iya, jadi untuk yang terutama saldo menurun ya, yang saldo menurun itu kan 4 tahun itu harus habis, di perhitungannya itu harus nol gitu. Di perhitungannya itu harus nol. Jadi diskaliguskan ya. Maksudnya disamakan dengan nilai sisa buku di tahun sebelumnya untuk penyusutannya, untuk penyusutan di tahun 2012. Kalau misalkan nanti dihitung lagi 50%, nanti ada sisanya lagi. Jadi diskaliguskan karena di sini masa manfaatnya adalah 4 tahun gitu. Jadi harus 4 tahun. Ya, harus 4 tahun habis gitu di perhitungannya. Gitu Oh iya, ya. Pak. Di tahun terakhir Berarti aja. mau berapapun hasilnya juga di tahun terakhir itu harus dikurang Dikaliguskan. jumlah yang sama ya, Pak? Iya, Harus betul. nol. Iya, harus nol gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya, Bapak, saya mau nanya, ya silakan. yang menghitung BPP dan nilai persediaan dengan Tentang apa ini? menggunakan metode menghitung BPP dan nilai persediaan yang pakai Oh, ini. model lagi ya, Yang metode yang rata-rata. rata-rata. Bapak, aku masih bingung itu yang 10, yang aku masih bingung yang 10,50-nya itu dari mana? Ini. Yang ini? Iya. Oh, tadi pas dijelasin Iya, kayaknya Pak, yang ini itu. ya. Pas dijelasin kayaknya Iya, nggak Pak. kedengeran ya. Iya, Pak. Halo, sekarang kedengeran? Iya, Pak, kedengeran. Ya, ya. Jadi ini 10,5 itu kan karena rata-rata gitu ya, karena rata-rata jadi harga harga beli persatuannya itu adalah rata-rata dari Rp9 ini ditambah dengan Rp12, kemudian dibagi 2 gitu. Kemudian dibagi 2. Ya, kan hasilnya berapa itu? Yang 21 ya. 21 iya, dibagi 2 berapa? 10,5. Rp10, Rp10,5 gitu. Ini berarti angkanya harus itu bagi. kecil-kecil. Jadi supaya nggak bingung. Oh, Hanya oh contoh iya, Pak. saja. Harus dibagi 2 ya, Pak? Iya, kan Udah rata-rata namanya juga. ketentuannya segitu. Namanya juga rata-rata. Jadi harus dibagi Oh 2 iya, untuk Pak. metode yang rata-rata gitu. Oh, Oke, ada lagi yang mau Iya, Pak. bertanya? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Pak izin bertanya. Ya, boleh. Yang metode garis lurus itu tuh perhitungannya dibagi masa manfaat. Jadi semua
nyata dibagi masa manfaat Iya. gitu, Pak. Perhitungannya itu langsung, ini cuma sekali perhitungannya untuk yang garis lurus. Ini untuk perhitungan penyusutan setiap tahunnya ya. Untuk perhitungan penyusutan setiap tahunnya itu dibagi dengan masa manfaat ini. Karena kalau garis lurus mah semuanya per tahun itu sama gitu. Per tahun sama. Beda dengan ini, per tahunnya itu kan beda-beda ya tuh. Per Ya, tahunnya itu terus menurun, makanya disebut dengan saldo menurun gitu. Gitu. kalau untuk metode saldo menurun, tarif dari soalnya itu tuh emang 50% semua, Pak. Nah, kalau untuk perhitungan tarifnya itu dari sini, dari ketentuan 20% ya. Sorry, berapa persen tadi? 50%. 50. Nah, ini kan tadi mesin. Nah, ini tarifnya. Nah, tadi kenapa masuk ke sini? Masuk ke kelompok 1 karena tadi masa manfaat kan segini. Masa manfaatnya itu 4 tahun. Ini. Ya. Jadi kayak gitu cara mengambil tarifnya. Cara menentukan tarifnya itu kalau misalkan tidak ada penjelasan tentang kelompok, ya berarti dilihatnya itu dari masa manfaat ya. Dilihatnya itu dari masa manfaat. Itu tadi kan 4 tahun tuh. Ini nih ya. Nih, 4 tahun. Ya, Ya. mesin 4 tahun. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, ini berarti 4 tahun karena metodenya saldo menurun berarti ini pakainya tarifnya. Makanya perhitungannya itu semua 50% kecuali yang tahun terakhir. Oh, berarti setiap tahun terakhir mah disekaligusin gitu, Pak. Iya, disekaligus,kan. Oh, ya. Makasih, Gitu. Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Maaf melenceng, Pak. Cuman kan tadi ada yang bertanya kalau kuis yang di GC itu yang minggu kemarin udah diisi, berarti tinggal tandai sudah selesai aja, Pak. Jadi nggak isi lagi atau gimana? Yang kuis iya, baru yang muncul di GC. Kan saya ada laporannya yang minggu kemarin. Berarti kalau yang udah ada di sana ya berarti nggak usah ikut gitu. Yang minggu kemarin ikut berarti nggak usah ngerjain aja udah. Jadi cuman tandai sudah selesai gitu aja, Pak. Oh, nggak usah, biarin aja. Nggak usah. Aja. Biarin. Sama ini, Pak, dari perhitungan ini, Pak, kalau bedanya metode garis lurus sama saldo menurun itu gimana, Pak? Kurang paham. Bedanya Jadi persenannya gitu dari metode garis lurus sama metode saldo menurun teh persenannya kayak gimana gitu, tarifnya. Pak? Ini tarifnya kan dari sini tadi itu, ini tarifnya. Yang ini membedakan tuh, Pak. Apa? Yang membedakannya dilihat dari tahun atau gimana gitu, Pak? Membedakannya benar dari masa manfaat. Masa manfaat. Masa manfaat. Dari masa manfaat utamanya itu dari masa manfaat dan jenis dari asetnya. Dari jenis asetnya. Nah, kalau jenis asetnya itu bukan bangunan, berarti lihatnya yang kelompok pertama ini. Melihatnya kelompok yang pertama. Tapi kalau jenisnya itu adalah bangunan, berarti melihat tarifnya di kelompok yang kedua. Cuman nggak ada saldo menurunnya gitu, Pak? Nggak ada ya. Kalau ini dari sananya ya, bukan saya yang bikin ini. Ini dari pemerintah. Ini ya, kalau Pak. Yang apa namanya, yang bangunan itu tidak ada saldo menurun. Karena terlalu ya, banyak ini 20 tahun. 20 tahun saldo menurun. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Cukup? Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi di akhir ya. Ini materinya kita lanjutkan lagi. Nah, di samping tadi penyusutan atau depresiasi ada juga amortisasi. Ya, amortisasi juga sama ya, sama dengan yang penyusutan. Cara menghitungnya itu sama.
Nah, bedanya kalau amortisasi itu adalah penyusutan untuk aktiva tidak berwujud. Ya, aktiva tidak berwujud. Kalau tadi yang aktiva berwujud, kalau ini tak berwujud. Ini ya tidak ada wujudnya. Aset yang tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya berarti seperti surat perizinan. Itu kan setiap tahun diperpanjang gitu ya. Itu setiap tahunnya ada ininya, ada apa namanya? Amortisasinya. Surat izin, kemudian apa? Surat pendirian ya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aset yang tak berwujud. Oke, selanjutnya, nah ini nanti tinggal dibaca saja. Oke, yang tidak kalah menarik atau yang tidak kalah penting di dalam pembahasan tentang pajak, yaitu tentang tarif, yaitu tarif pajak ya, tarif pajak. Kalau tadi bukan tarif pajak tadi, tapi tarif penyusutan ya tadi ya. Kalau ini adalah tarif pajak yang nantinya kita akan mengetahui pajak yang terutangnya itu karena adanya tarif pajak. Ya, karena ini pembelakuannya beda tergantung dari jenis-jenis pajaknya. Nah, di sini yang kita bahas di sini ada dua tarif pajak, yaitu yang pertama adalah tarif PPh 21 wajib pajak orang pribadi. Ya, tarif PPh pasal 21 baik individu maupun yang menjalankan usaha. Ya, individu itu maksudnya karyawan ya. Maksudnya karyawan. Nah, yang menjalankan usaha itu berarti wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Itu memakai tarifnya adalah tarif ini. Tarif progresif namanya. Itu ada di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Anda nanti bisa cek. Kelas ini sudah saya kirimin Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, yang nomor 36 tahun 2008 ya kemarin. Udah dikasih linknya kalau nggak salah ya, kelas ini. Kelas E. Coba nanti dicek lagi. Kalau nggak salah udah deh. Udah saya share di masing-masing kelas. Kalaupun enggak, nanti Anda bisa ini aja download banyak di internet. Nah, ini tarif PPh 21 itu ada di pasal 17 ayat 1. Jadi ada yang mengatakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 berarti ini. Yaitu untuk tarif pajak penghasilan pasal 21, yaitu tentang pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Ya, pekerjaan itu berarti berkaitan dengan karyawan kan, seperti itu. Nah, ini huruf A, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 32 garing PJ garing 2015. Tarif pajak itu dibagi menjadi 4 level. Ya, dibagi 4 level. Nah, tarif ini adalah tarif berlaku untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Ini tarifnya pakai ini. Tapi kalau yang tidak mempunyai NPWP itu ada tambahan 20%. Ya, ada tambahan 20%. Nah, ini seperti keterangan yang di bawah ini ya. Seperti keterangan yang di bawah. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Jadi ada tambahan 20%-nya untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, levelnya apa saja? Level tarifnya itu apa saja? Ada di level 1 itu WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta per tahun adalah 5%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 sampai 250 juta 15%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Dan WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta itu 30%. Nah, bagaimana kalau misalkan ini diberlakukan untuk karyawan, sedangkan karyawan itu kan penghasilannya per bulan. Jadi nanti penghasilannya itu disetahunkan terlebih dahulu.
Ya, penghasilannya itu disetahunkan terlebih dahulu, kemudian tunjangan-tunjangannya juga disetahunkan terlebih dahulu, dan biaya-biayanya juga disetahunkan terlebih dahulu. Ya, disetahunkan. Baru nanti setelah diketahui PPh terutang setahun, baru dibagi 12 gitu ya. Baru dibagi 12. Itu pada saat menghitung PPh pasal 21 untuk pekerjaan, untuk karyawan. Ya, untuk karyawan. Itu nanti ya setelah UTS ya pembahasannya. Nah, ini tarifnya ya. Ini tarifnya. Nanti ada contoh soalnya. Jadi kalau yang penghasilan tahunannya itu sampai 50 juta itu 5%, 50 sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500 25%, dan di atas 500 itu 30%. Yang tidak memiliki NPWP itu ada tambahan 20%. Ini untuk yang tarif PPh 21 wajib pajak orang pribadi, baik individu maupun yang menjalankan usaha. Oke, selanjutnya adalah tarif untuk wajib pajak dalam negeri, ya, wajib pajak badan dalam negeri. Nah, ini ada 3 tarif. Ada 3 penggolongan tarif. Ya, ini yang pertama 1, yang kedua ini nomor 2, kemudian yang ketiga nomor 3. Nah, ini kalau tadi tarif progresif itu berdasarkan penghasilan per tahun, nah kalau ini berdasarkan pendapatan bruto. Ya, pendapatan bruto. Pendapatan bruto itu dari penjualan ya. Dari penjualan dari barang dagangan yang dijual oleh perusahaan ya. Nah, apabila pendapatan brutonya itu sampai 4,8 M per tahun, dikenai tarif pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1%. Dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan. Berarti langsung dari sini ya, dari pendapatan brutonya. Ini berdasarkan PP pasal 46 tahun 2013. Ya. Tapi di tahun 2018 kemarin itu ada perubahan ya. Ini ya. Adapun pokok-pokok perubahan PP 46 2013 menjadi PP nomor 23 2018. Itu yang tadinya tarif finalnya itu 1% itu menjadi 0,5%. 0,5%. Jadi ini tergantung dari kondisi ya, situasi dan kondisi penduduk atau negara kita, gitu ya. Kayak sekarang ini kan masanya adalah masanya pandemi COVID ya. Itu ada pengaruhnya ke pajak, yaitu pajak PPNBM. Nah, PPNBM itu 0%. Ya, sekarang itu 0% gitu untuk yang PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah. Itu tergantung. Ya, tergantung. Ada juga mungkin pajak daerah yang PBB ya. Tahun 2020 kemarin itu gratis. Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi, biasanya seperti itu gitu. Jadi nanti kita ngikutin. Ya, kita ngikutin. Biasanya kayak gitu kalau pajak itu. Nah, kemudian ini berarti 0,5 ya. Yang dipakai sekarang berarti yang 0,5 bukan yang 1% lagi. Nah, kalau yang kedua, wajib pajak dapat memilih untuk tarif 0,5 atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ya, tarif normal. Ada juga yang seperti itu. Oke, balik lagi ke yang tarif wajib pajak badan dalam negeri. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu kalau pendapatan brutonya itu lebih besar daripada atau dari 50 miliar per tahun. Itu tarif pajaknya itu dikenakan 25%. Dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Ya, kalau ini mah laba bersih sebelum pajak ya, laba bersih sebelum pajak. Kalau tadi dari pendapatan bruto tadi. Laba bersih sebelum pajak itu penghasilan kena pajak ya, PKP sama aja.
Oke, selanjutnya adalah badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 dan kurang dari 50 M per tahun. Nah, berarti ini rentang ya, 4,8 sampai dengan kurang dari 50 M. Itu dikenakan dua tarif. Dikenakan dua tarif. Tarif yang pertama, ya, tarif yang pertama itu sebesar 12,5%. Ya, ini untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas. Jadi, dua tarif itu adalah pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas sebesar 12,5% atau 50% kali 25%. Jadi ada fasilitas berupa pengurangan pajak sebesar 50% tadi. Jadi hanya 12,5%. Yang tadinya 25% tadi. Untuk yang peredaran brutonya itu antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Kemudian tarif yang kedua adalah tarif 25% untuk penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas atau pendapatan antara 4,8 sampai 50 miliar. Jadi ada dua tarif. Ya, ada dua tarif. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal. Nah, ini contoh soal berkaitan dengan wajib pajak badan, pajak penghasilan, wajib pajak badan. Contohnya seperti ini. Peredaran bruto PT Mandiri dalam tahun pajak 2012 sebesar 30 miliar. Dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 3 miliar. Oke, tadi kan di tarif wajib pajak badan itu kan ada 3 tarif. Nah, bagaimana cara menentukan tarifnya? Masuk tarif yang mana? Nah, lihatnya itu dari peredaran brutonya. Ya, peredaran brutonya. Nah, berarti di sini peredaran brutonya itu adalah 30 miliar. Nah, kita cek ya. 30 miliar itu masuk ke mana? Ini tidak, ini juga tidak. Berarti masuknya ke sini. Masuknya yang memakai dua tarif. Yang memakai dua tarif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti dua tarif ya. Nah, penghitungan pajak penghasilan yang terutang PT Mandiri adalah, nah nanti dihitung dulu yang disebut dengan PKP yang mendapatkan fasilitas. Tadi ya, PKP yang mendapatkan fasilitas. Nah, PKP yang mendapatkan fasilitas itu rumusnya adalah, rumus secara umumnya adalah 4,8 M, ini ya. Jadi ini konstanta berapapun peredaran brutonya, atau maksudnya berapapun perhitungan peredaran brutonya, asal dia masuk ke dalam dua tarif tadi, itu perhitungannya 4,8 karena ini dari sananya, dibagi dengan 30 miliar. 30 miliar. 30 miliar itu dari ini, peredaran bruto. Berarti ini 4,8 dibagi dengan peredaran bruto, dikali, hasilnya itu dikali dengan PKP. PKP-nya itu 3 miliar. Sehingga jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah 480 juta. Ya, jadi kita hitung dulu yang PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dulu gitu. Kemudian setelah itu baru kita hitung yang jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, cara menghitungnya atau rumusnya adalah PKP dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas, yaitu 480 juta yang dari sini ini ya. Sehingga hasilnya PKP yang tidak memperoleh fasilitas adalah 2 miliar 520 juta. Baru setelah kita ketahui PKP yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas diketahui hasilnya, baru kita hitung pajak penghasilan yang terutang. Yaitu ini yang memperoleh fasilitas ya, yang tadi 12,5% itu dari sini. 50% dikali 12 dikali 25%. Kemudian dikali lagi
480 juta. Sehingga hasilnya adalah 600 juta. Kemudian yang keduanya 25% dikali dengan 2.520 juta. Hasilnya adalah 630 juta. Sehingga jumlah pajak yang terutang adalah 690 juta. Itu. Nah, kita sampai ini ya, pembahasannya adalah sampai ke pajak penghasilan yang terutang aja di materi pajak penghasilan secara umum. Nah, nanti di apa namanya? Di pembahasan selanjutnya gitu ya, nanti ada berkaitan dengan pajak PPh pasal 29 dan PPh pasal 25. Biasanya sampai situ perhitungannya. Tapi untuk materi ini sampai di sini. Nah, jadi hanya bagian-bagian saja ya, perhitungannya itu perbagian-perbagian di pembahasan di pajak penghasilan secara umum. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau ini sudah jelas, berarti untuk perhitungan apa namanya pajak penghasilan yang terutang itu saya kira sudah jelas untuk yang badan ya, untuk yang badan. Oke, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Gimana, Neng? Maaf Pak, tadi yang ini kurang jelas yang apa sih? Yang 4.800 itu, 4.800 juta itu dari mana ya Pak? Soalnya kan jelasannya kurang jelas di sini Pak. Oh, yang 480 juta. Yang ini bukan? Ya, yang ini Pak. Yang dibagi 30 miliar ini. Coba ditandain. Tandain pakai itu bisa nggak? Pakai 4.800 ya maksudnya. yang ini bukan? Siapa tadi yang nanya? Halo? Tadi siapa yang nanya? Yang ini bukan? Pak Yuliani. Yang ini Pak, yang 4.800 apa sih baju? Ini juga suaranya nggak jelas yang ya, Yuliani. Ini ya, yang ini. Kalau ini mah, ini dari sananya ya, dari pajaknya yang menentukan itu pajak, kantor pajak atau dirjen pajaknya. Jadi ini konstan, 4,8 M gitu. 4,8 M. Berapapun perhitungannya, kalau mau menghitung PKP yang mendapatkan fasilitas itu pasti 4,8 dibagi dengan peredaran bruto gitu. Ya gitu ya. Jadi kurang jauh dari mana? Kalau sekarang jelas nggak? Ini saya juga nggak terlalu jelas mendengarkan suara Yuliani karena putus-putus nih suaranya. Ya, kalian yang di sini putus-putus ya mendengar suara Yuliani ya? Putus-putus ya? Iya, Pak. Kalau di saya putus-putus. Iya, Pak. Oh iya. Kalau ini tuh ini dari sana, dari apa namanya, dari kantor pajaknya yang menentukan. Jadi berapapun ya. Ya ada suara ininya apa namanya, prepet-prepetnya gitu. Kemungkinan mic-nya nih kayaknya. Mic-nya bermasalah. Jadi rada kurang jelas, Yuliani. Kalau yang ini, berarti ini saya jelaskan semuanya ya. Saya jelaskan lagi nih secara keseluruhan untuk yang PKP yang memperoleh fasilitas. Jadi yang 4,8 ini ditentukan oleh Dirjen Pajak. Jadi berapapun perhitungan yang berkaitan dengan PKP yang memperoleh fasilitas pasti 4,8. 4,8 dibagi dengan peredaran bruto. Dibagi dengan peredaran bruto. Kemudian dikali dengan PKP. Ya, itu rumus umumnya. Bisa Anda catat kalau misalkan Anda ini ya. Misalkan Anda apa namanya? Lupa ya, sering lupa, Anda catat aja di buku. Jadi untuk
menghitung PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ini adalah rumus umumnya 4,8 dibagi peredaran bruto dikali dengan PKP gitu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang perhitungan yang tidak memperoleh fasilitas itu PKP saja ya, dikurangi PKP yang memperoleh fasilitas, yaitu ini. Gitu. Gitu ya, Yuliani, mudah-mudahan ini bisa diterima informasinya. Karena mungkin ini terkendala sinyal juga nih ya. Terkendala sinyal juga nih kayaknya. Mudah-mudahan nanti ini bisa diupload semua ke YouTube gitu ya. Jadi nanti pada saat ujian bisa lihat, mungkin bisa lihat videonya mungkin ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan perhitungan ini? Ini berarti Pak. merupakan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari ujian. Ya, gimana? Saya izin bertanya, Ya, tapi yang perhitungan tadi persediaan menggunakan metode rata-rata. Kan tadi itu yang rata-rata tuh 10,50 tuh dari 12 ditambah 9 dibagi 2. Nah, tapi untuk yang 10,75 itu rata-ratanya dari mana ya, Pak? Saya tadi udah nyoba 11,25 ditambah 10,50 dibagi 2 hasilnya itu enggak 10,75. Tapi berapa? 10,875. Oh, 10,8 75. 875 berarti 8, Ya. ini ya 8,8 ya 8. Ya. 8,8 segitu hasilnya. Iya, Pak. Berarti ini saya salah hitung berarti. Saya salah hitung. Tapi Coba kalau 11,25 ditambah apa namanya 9. 11,25 ditambah 9 bagi 2 coba. Ini lagi pegang kalkulator? Iya, Pak. 11,5 ditambah 11,25. Nanti mungkin saya cek lagi mungkin ya. Ini takutnya ada salah perhitungan. Takutnya ada salah perhitungan. Apa hasil ya, terutama hasilnya. Atau mungkin salah ketik sayanya. Atau dicek, boleh dicek. Boleh dicek di buku. Di bukunya. Iya, tapi Pak di buku juga sama 10,75. Oh iya. Nah, ini hasilnya 10,125. Ini berarti ada kesalahan di bukunya berarti. Berarti harusnya 10,8,8 berarti ini harusnya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya sudah dikoreksi. Sudah dikoreksi. Ini selisih sedikit sih ya. Selisihnya 0,1 ya berarti ya. 0,13 berarti selisihnya. Oke, jadi penghitungannya itu harusnya ini 10,5 ditambah ini dibagi 2 gitu harusnya. Gitu. Berarti ini harusnya hasilnya 10,88 ya tadi ya. 10,88. Segitu. Iya, Pak. Ya, ya gitu harusnya. Ya, berarti ini koreksi ya, berarti ke bawahnya. Benar ya ngitungnya ya? Iya, tadi saya udah coba 10,875. Berkali-kali. Oh ya, Ya, yang Pak. lainnya juga nanti cross check lagi ya, di cross check lagi. Karena memang ini kan dari buku itu, dari buku apa pajak, dari buku pajak yang apa namanya, yang Salemba 4. Ini kan dikasih PowerPoint-nya. Jadi belum sempat ngecek satu-satu ya, ngecek satu-satu. Ya nanti diperbaiki ya ininya, nilainya perbaiki. Berarti semuanya itu 10,88 semuanya. Beda sedikit. Ya terima kasih sudah dikoreksi. Nah, itu Pak untuk yang ditambah jadi 200 terus yang 300 itu tuh dari sananya emang harus gitu, Pak. Mana? Ini kan bertambah. Kan pada saat Iya, beli itu
pada saat beli itu kan Jadi tambah persediaannya ya? jadi nambah. Oh iya, berarti yang Mm-mm. ini juga 200 berarti dikurang Nah, kalau yang 200 itu berkurang yang karena kita. persediaannya itu dijual, diambil kan, Oh, dijual atau dipakai. Jadi oh iya berkurang. Pak. Mm-mm. Kalau ini mah benar. Karena kalau yang itu Ya, kan koma-koma ya, jadi sedikit bingung biasanya kalau yang koma-koma gitu. Apalagi ini satuan ya, bukan ribuan atau ratusan ribu. Biasanya suka bingung kalau satuan tuh. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? iya. Ini sudah berarti? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kalau ini mah sudah benar ya. Kalau ini mah udah benar ya. Karena ini mah tidak ada penambahan, jadi saya kira udah benar, sudah sesuai. Takutnya ada yang salah tulis. Baik, selanjutnya sekarang udah jam berapa nih? Ini Jam masih ada 11, Pak. satu kasus lagi. Oh, setengah 12 ya, masih ada waktu. Masih ada kasus lagi, yaitu berkaitan dengan tadi yang contoh soal untuk yang apa wajib pajak orang pribadi belum ya? Nah, ini tinggal dibaca saja. Nah, ini tinggal dibaca. Nah, untuk yang selanjutnya, ya ini wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan. Ini bagaimana caranya menghitung penghasilan kena pajak, ya penghasilan kena pajak. Nah ini yang sudah saya katakan pada saat eh, pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya. Itu ada di sana secara teori ya menjelaskan tentang perhitungan PKP, ya PKP penghasilan kena pajak. Nah ini rinciannya seperti ini perhitungannya. Jadi yang pertama itu peredaran bruto dikurangi dengan biaya. Biaya itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi contohnya misalkan biaya yang apa? Biaya yang fungsinya itu dari aset yang untuk mendapatkan, dari aset yang untuk menagih, dan dari aset yang untuk memelihara penghasilan. Contohnya apa? Contohnya mesin. Ya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan mesin? Ya, biaya apa saja dengan mesin? Nah, contohnya misalkan ada biaya pemeliharaan mesin gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan biaya apa namanya? Biaya produksi ya, biaya produksi atau biaya penjualan. Ya, biaya-biaya tersebut yang nanti bisa dilakukan sebagai pengurang ya. Ada di pertemuan sebelumnya itu biaya-biaya yang bisa diberlakukan sebagai pengurang itu ada ya di pembahasan sebelumnya. Di materi sebelumnya ada. Nanti Anda tinggal baca saja. Jadi ini secara umum itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian selanjutnya diketahui laba usahanya adalah 600 juta. Jadi 6 miliar dikurangi 5 miliar 400. Jadi selisihnya adalah 600 juta. Kemudian selanjutnya ada penghasilan lainnya. Ya, penghasilan lainnya itu 50 juta. Kemudian biaya untuk mendapatkan penghasilan lainnya itu 30 juta. Sehingga ada tambahan 20 juta ya. Sehingga untuk jumlah seluruh penghasilan neto adalah 620 juta. 620 juta. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada kompensasi kerugian. Jadi di sini fungsi kompensasi kerugian tuh. Ya, kenapa pemerintah itu eh, memberikan kebijakan kepada perusahaan untuk memberikan kompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian itu bisa sebagai pengurang, ya, bisa sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak, ya. Otomatis kalau penghasilan kalau ada kompensasi kerugian itu kan berarti PKP-nya itu bisa berkurang kan, lumayan ya ini 10 juta. Nah, jadi PKP-nya itu adalah 610 juta. Tapi syaratnya
pada saat menghitung kompensasi kerugian itu syaratnya harus plus. Ya, syaratnya itu harus plus, bukan minus lagi. Kayak yang kemarin yang contoh penghitungan kompensasi itu kalau misalkan masih minus ya tidak bisa dibuat untuk kompensasi, ya. Tidak bisa dibuat untuk pengurang dari penghitungan penghasilan kena pajak gitu. Gitu ya. Itu cara menghitung PKP. Nah, ini kalau dilanjutkan sampai ke pajak penghasilan yang terutang itu caranya sama dengan yang tadi ya. Kita hitung dulu PKP yang memperoleh fasilitas dan jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Dihitung dulu seperti itu, baru dikalikan tarifnya. Ya, yaitu pajak penghasilan terutang menjadi 91.500.000. Nah, ini juga ada kesalahan nih. Ini salah ketik, ini harusnya 6 miliar ya. 6 miliar bukan 600 juta, tapi 6 miliar. Dari mana? Dari sini. Ini. Peredaran bruto. Nah, 610 itu dari mana? Berarti dari ini PKP. Ya, ini kalau soal versi lengkap. Nah, kalau soal yang versi tidak lengkap tadi yang pertama yang kita bahas tadi. Nah, ini PKP-nya itu langsung diketahui ya. Tapi kalau misalkan tidak diketahui berarti harus dihitung dulu gitu ya. Nah, cara ngitungnya tadi seperti yang pembahasan yang terakhir yang ini. Nah, ini untuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan. Ya, yang menyelenggarakan pembukuan. Oke, beda lagi dengan wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi yang dalam negeri ya, yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, kalau ini perhitungan PKP-nya sama ya, perhitungan PKP-nya sama, tapi yang membedakan di sini adalah pada saat kita menghitung PPh yang terutang. Pada saat kita menghitung PPh yang terutang. Berarti paket tarifnya itu adalah tarif yang progresif atau tarif yang pasal 17 ayat 1. Ya, pasal yang 17 ayat 1. Yang tarifnya adalah 5%, 15%, dan 25% serta 30%. Nah, di sini juga ada pengurangnya, yaitu berupa kompensasi kerugian. Juga ada di sini adalah PTKP. Ya, PTKP. Tuh, jadi PTKP ini dipakai ya, dipakai di dalam perhitungan PPh yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu. Oke, baik, saya akan jelaskan yang ini ya. Dari sini nih. Jadi pada saat menghitung PPh terutang untuk wajib pajak orang pribadi itu perbedaannya di sini. Jadi setelah PKP itu ada yang disebut dengan PTKP. Ya, disebut dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, maka itu sebagai pengurang. Ya, sebagai pengurang. Yaitu yang ini ya, pengurangnya itu atau PTKP-nya 67.500 sehingga PKP-nya adalah 542.500.000. 542.500.000. Ini nanti yang akan dijadikan patokan nilai untuk menghitung PPh yang terutang. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan PKP-nya lebih dari 500 itu pasti level tarifnya itu dipakai semua. Ya, ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu kalau penghasilan kena pajaknya itu lebih dari 500 itu pasti dipakai semua level tarif pajaknya. Tapi kalau di bawah 500 juta itu bisa sampai sini aja ini level 25% atau bahkan 15% atau bahkan 5% saja gitu.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi ini PKP-nya segini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti menghitungnya pakai tarif progresif. Nah, tadi kan ada 5%. Nah, 5% itu dikalikan 50. 50 itu dari mana? 50 itu dari ketentuan yang tadi ya, pasal 17 tadi. Yaitu dari selisih ya. Selisih antara 0 sampai 50 juta. Jadi kan 50 juta kan? Ini 50 juta. Jadi penentuan ininya sudah apa namanya? Sudah baku dari sananya. Jadi untuk yang 5% itu 50 juta. Kemudian yang 15% itu 200 juta. 200 juta itu 250 dikurangi 50. Ini dari sini ya. Nah, ini 50 juta, 50 kurangi 0, 50. Kemudian 200 itu 250 dikurangi 50 juta. Itu 15%. Kemudian untuk yang tarif 25% itu 500 dikurangi 250. Jadi nilai yang sebagai pengalinya itu 250 juta. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, ini ya 50, 200, 250 juta. Oke, semua ini sampai sini, ini hasilnya dari hasil perhitungan. Kemudian selanjutnya, pada saat level tarif yang terakhir, itu sisanya. Semua sisa. Ya, semua sisa yang ada di PKP. Ya, yang ada di PKP. Karena ini sudah habis 500 juta, berarti sisanya tinggal yang 42.500 gitu ya. 42.500 gitu. Jadi nanti pada saat pengenaan yang 5% itu 542.500 dikurangi 50 juta gitu ya. Tinggal 492.500. Kemudian setelah itu kan masih ada sisanya tuh. Berarti ke level kedua ya, level kedua 15%. Tapi diambilnya cuma 200 ya. Nah, masih ada sisa kan? Yaitu tinggal sisanya adalah 292.500. Nah, masih ada sisa segitu, berarti masuk ke tarif ketiga, yaitu 250 juta. Nah, kemudian setelah masuk ke tarif 3, masih ada sisanya. Nah, sisanya itu masuk semua ke tarif yang terakhir, yaitu yang 30 juta. Sehingga setelah dijumlahkan semua, hasilnya itu akan menjadi PPh yang terutang, yaitu 107 juta 750.000. Seperti itu cara menghitung untuk PPh terutang yang wajib pajak orang pribadi. Nah, ini dua contoh ini mohon dipahami karena ini adalah sebagai dasar untuk penghitungan wajib pajak atau penghitungan pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, ini sebagai dasar itu ini gitu ya. Itu. Bentar. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk penghitungan PPh terutang bagi yang melakukan untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma ya, menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, waktu itu kan saya sudah jelaskan yang memakai norma itu adalah dengan menggunakan persentase. Dengan menggunakan persentase. Ini misalnya persentasenya 20% gitu ya. Kadang ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 15%, tergantung dari jenis perusahaannya ya. Karena di sini adalah contoh umum, jadi di sini diasumsikan itu 20%. Nah, caranya yaitu 20% ini adalah untuk menentukan berapa penghasilan neto. Ya, berapa jumlah seluruh penghasilan netonya. Itu dengan menggunakan 20% ini, dengan menggunakan norma. Nah, kalau yang perhitungan PKP yang melakukan pembukuan itu kan ada biaya gitu ya, ada pendapatan lainnya. Kalau ini mah enggak langsung.
Jadi contohnya misalkan ini peredaran brutonya 4 miliar. Kemudian penghasilan netonya itu adalah 20% kali dengan 4 miliar sehingga menghasilkan 800. Ini tidak dijumlahkan ya. Ini tidak dijumlahkan. Ini hanya sebagai informasi. Yang dijumlahkan adalah yang di bawahnya kalau ada penghasilan neto lainnya. Ya, ada penghasilan neto lainnya. Yaitu misalkan di sini ada 5 juta. Sehingga 800 ditambah 5 juta, totalnya menjadi 805 juta. Kemudian ya seperti biasa ya. Seperti biasa untuk ke bawahnya itu ada PTKP. Kemudian setelah itu ada PKP ya dan perhitungan PPh yang terutang. Gitu ya. Itu perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk yang wajib pajak bentuk usaha tetap itu sama aja dengan yang badan. Ya sama saja dengan yang badan, tapi yang membedakan itu adalah istilahnya. Istilah-istilahnya gitu ya. Itu sedikit berbeda. Itu mungkin ya untuk pembahasan tentang pajak penghasilan secara umum di pertemuan kali ini. Baik, mungkin sudah selesai untuk materinya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Boleh bertanya apa saja berkaitan dengan pajak ya. Boleh dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oh ya, saya jelaskan dulu kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya itu Anda pelajari ini ya. Perhitungan PPh terutang untuk orang pribadi, kemudian badan, cara menghitung PKP, kemudian menghitung kompensasi, kemudian menghitung SKP, ya denda bunga, kemudian PTKP, kemudian teori-teori yang berhubungan dengan materi yang dari pertemuan pertama sampai yang terakhir. Nah kalau teori mah mungkin tinggal dicari karena sifat ujiannya itu kan open book. Gitu ya. Baik, silakan ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan. Silakan. Apakah sudah jelas atau bingung? Saya kira sudah jelas ya.